Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal qaumiz zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dzukhrina maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya wa Imamil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, sugeng enjing. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah satu ahad kita libur, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali di madrasah online ini. Semoga kalian dapat belajar dengan baik dan dapat meraih ilmu, khususnya ilmu agama di madrasah ini yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan kalian semua. Amin Allahumma amin. Untuk materi hari ini adalah pelajaran fikih, masih tentang zakat, meneruskan Senin kemarin, masih tentang zakat. Diriwayatkan dalam kitab Mukashafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali, bahwa di sana diterangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, itu beliau melihat ada sekelompok kaum yang, mohon maaf, alat depannya penuh dengan tambalan, alat belakangnya juga penuh dengan tambalan, dan mereka digembala laksana hewan-hewan ternak yang digembala. Namun bukan menuju rumput yang hijau, bukan menuju rumput yang kering. Yang mereka tuju adalah duri, zakum. Ini makanan ahli neraka, dan mereka makan duri tersebut sampai perutnya membesar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat yang mendampingi beliau ketika Isra Mi'raj, "Wahai Jibril, siapa mereka, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan sedekah harta mereka. Allah tidak menganiaya mereka, dan Allah sama sekali bukan penganiaya terhadap hamba-hambanya. Bukan, mereka disiksa bukan karena Allah menganiaya, tapi karena keadaan Allah. Karena keadaan Allah, karena mereka telah menganiaya diri mereka sendiri." Kemudian pada zaman tabi'in, tabi'in itu artinya pengikut, yaitu masa setelah Rasulullah wafat. Kalau orang yang menemui Rasulullah itu disebut sahabat. Menemui Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman, itu namanya sahabat. Nah, setelah Rasulullah meninggal, ini ada tabi'in. Tabi'in hanya menemui sahabat. Pada zaman ada sekelompok tabi'in keluar berkunjung ke rumah Ibnu Sinan.
Abi Sinan, berkunjung ke rumah Abi Sinan. Setelah mereka sampai di rumah Abi Sinan, Syekh Abi Sinan, lalu Abi Sinan berkata pada mereka, "Mari kita berdiri, kalian ikuti saya. Saya akan takziah ke seorang lelaki di mana saudaranya ini baru saja meninggal dunia." Akhirnya sekelompok tabiin ini pun mengikuti Syekh Abi Sinan ke seseorang yang saudaranya baru meninggal tersebut. Sampai di sana ternyata lelaki ini menangis. Lelaki yang baru ditinggal oleh saudaranya ini menangis terus-menerus dan sambil menyesali atas kematian saudaranya. Akhirnya Abi Sinan dan sekelompok tabiin ini melipur dia, memberi motivasi kepada dia agar bersabar dalam menghadapi ujian kematian saudaranya. Namun takziah mereka, kata-kata mereka, pelipur mereka ini tidak diterima oleh seorang lelaki tersebut yang saudaranya baru meninggal. Mereka para tabiin, sekelompok tabiin ini berkata kepada lelaki tersebut, "Wahai seorang lelaki, kematian itu pasti terjadi. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari kematian. Bersabarlah." Lalu apa jawaban lelaki tersebut? "Ya, saya tahu semua orang pasti akan mati. Tetapi aku menangis bukan karena itu. Aku menangisi siksaan yang setiap sore dan pagi hari menimpa saudaraku." Lalu kami pun bertanya, "Apa gerangan yang terjadi? Apakah Allah memperlihatkan barang gaib kepadamu?" Lelaki itu menjawab, "Tidak. Tetapi tatkala aku mengubur saudaraku, tatkala aku meratakan kuburannya, ketika orang-orang sudah pergi meninggalkanku, aku duduk di dekat kuburan saudaraku itu. Tiba-tiba ada suara dari dalam kuburan. Suara itu berkata begini, 'Aduh, kalian meninggalkanku sendiri. Aku merasakan siksaan. Padahal aku sudah puasa, aku sudah sholat. Itulah mengapa aku menangis terus.' Akhirnya karena ucapannya itu terdengar di telingaku, aku menangis dan kugali kembali tanah kuburan saudaraku itu. Dan aku melihat kondisi saudaraku di dalam kubur. Ternyata di dalam kuburan saudaraku itu telah menyala api yang sangat besar. Dan di lehernya pun ada terlilit belenggu api. Karena aku merasa iba, akhirnya aku julurkan tanganku, kuulurkan tanganku untuk mengambil belenggu api itu dari lehernya. Tapi jari-jari tanganku tiba-tiba terbakar. Jari-jari terbakar.
Dan memang betul, sambil bercerita demikian, lelaki itu menyodorkan tangannya dan memang tangannya terbakar betul. Lalu ku kembalikan tanah kubur itu, ku tutup lagi, ku ratakan lagi kuburan saudaraku, dan aku pergi. Melihat kondisi saudaraku seperti itu, bagaimana mungkin aku gak menangis? Aku sangat bersedih. Akhirnya kami pun bertanya, apa sebenarnya perilaku saudaramu ketika di dunia? Lelaki itu menjawab, saudaraku itu tidak pernah menunaikan zakat hartanya, nggak pernah melakukan zakatnya. Dan inilah yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang pikir dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari anugerah Allah, mereka sangka itu lebih baik. Justru itu lebih buruk bagi mereka. Kalau mereka tidak sampai mengeluarkan zakatnya, justru itu lebih buruk baginya. Akan dikalungkan apa yang mereka pikirkan tersebut besok di hari kiamat, tapi bukan berupa emas dan perak, tapi berupa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan saudaramu itu siksaannya telah dipercepat oleh Allah semenjak dalam kubur sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah anak-anakku sekalian, pahala bagi atau akibat bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Lalu kami menceritakan cerita ini kepada salah seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Dzar. Kami ceritakan semuanya kepada Abu Dzar tentang kejadian ini, dan kami berkata kepada beliau, kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani meninggal dunia tapi kami nggak pernah melihat kejadian semacam itu? Dia orang Islam, dia sholat, dia puasa, tapi kami melihat kejadian tersebut. Kenapa kami nggak pernah melihat kejadian tersebut bagi orang Yahudi dan Nasrani? Kata sahabat Abu Dzar, wa innama yurikumullah fi ahli iman lita'tabiru. Sungguh Allah memperlihatkan kepadamu dalam orang yang beriman, tujuannya lita'tabiru, biar kalian mengambil ibarat. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani jelas neraka, jelas mereka mendapatkan siksaan. Ini kasih sayang Allah pada kalian semua agar kalian mau mengambil ibarat, mengambil suri tauladan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 104, "Faman abasara fali nafsi wa man 'amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz." Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sungguh bahagia sekali bagi orang yang mau menunaikan zakat. Barang siapa yang mau menunaikan zakat hartanya, mengeluarkan zakat hartanya, maka Allah mengangkat siksaan kubur darinya, dan Allah mengharamkan dirinya, dagingnya untuk dimakan api neraka, dan Allah mewajibkan dia untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa
kehausan besok di hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kata ayah saya, jangan kalian minta menjadi orang kaya. Jangan sekali-kali kalian minta pada Allah untuk menjadi orang kaya, karena takutnya kalian tidak bisa mengemban amanat. Tapi mintalah menjadi orang yang bisa menunaikan zakat. Mintalah menjadi orang yang bisa menunaikan zakat. Kenapa? Karena kalau orang kaya belum tentu zakat, tapi kalau orang berzakat sudah tentu kaya. Sekian, semoga bermanfaat. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.